Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita akan membahas terkait sesuatu yang sangat kita butuhkan dan juga pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang hidayah. Di mana hidayah ini secara umum kita bisa fahami maknanya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang mendapatkan hidayah dari Allah taala, maka dia sudah mendapatkan sesuatu yang sangat agung dari Allah taala. Kita bisa baca firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat 178. Wa may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang merugi. Senada juga di surat Al-Kahfi ayat 17 Allah Ta'ala berfirman, wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan siapa yang Allah Ta'ala sesatkan, maka engkau tidak akan dapati penolong yang dapat memberikan petunjuk kepada dirinya. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman, may yudlilillahu fala hadiyalah. Siapa yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak akan ada yang dapat memberikan petunjuk baginya. Artinya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, petunjuk ini adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang mendapatkannya, sungguh dia sudah mendapatkan bagian yang besar dari Allah Ta'ala. Maka perlu kita untuk memahami tentang bagaimana hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sangat dianjurkan untuk meminta hidayah dari Allah. Kita sangat dianjurkan untuk setiap hari, bahkan di setiap waktu kita, untuk memohon petunjuk dari Allah Ta'ala. Paling tidak itu sudah kita lakukan ya setiap hari sekitar 17 kali ya. Itu sudah kita lakukan saat kita memohon kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan doa-doa tersebut ya. Sebagaimana pula Nabi SAW ajarkan kepada kita doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, diberikan sifat afaf, dan juga tidak butuh terhadap manusia. Nah, kemudian hal yang perlu kita ketahui pula ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, petunjuk itu banyak macamnya. Banyak macamnya petunjuk ini. Ada petunjuk atau hidayah menuju kebenaran. Ya, menuju kebenaran, karena manusia hidup di dunia ini, dia tidak tahu sebenarnya arah kemana dan bagaimana yang bisa menyelamatkan dirinya dari mara bahaya, baik di dunia maupun di akhirat. Maka kita butuh dari Allah Ta'ala
petunjuk menuju kebenaran. Setelah kita mendapatkan petunjuk pada kebenaran, kita dapati petunjuk itu, berikutnya kita juga memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan petunjuk dapat istiqomah. Ya kan, ini berbeda lagi. Mendapatkan petunjuk di atas kebenaran, lalu berikutnya meminta petunjuk kepada Allah Ta'ala agar bisa istiqomah di atas petunjuk itu. Ya, sehingga tidak termasuk orang-orang yang lalai ataupun kembali melenceng di saat sebelumnya dia sudah mendapatkan petunjuk pada jalan yang lurus dari Allah Ta'ala. Kemudian kita juga memohon kepada Allah Ta'ala hidayah yang bisa, ya bagian dari hidayah itu adalah hidayah dapat menjalankan syariat dengan benar. Ya, dapat menjalankan syariat dengan benar. Karena betapa banyak orang-orang yang setelah dia mendapatkan petunjuk kebenaran dan dia pun sudah mulai istiqomah dengan kebenaran itu, namun yang dia lakukan tidak dengan cara yang benar. Ini banyak kita dapati juga demikian. Sudah dapat petunjuk yang benar, sudah mulai istiqomah di atas kebenaran yang dia yakini itu, tetapi ternyata belum dengan cara yang benar, masih melakukan cara yang salah. Maka kita butuh hidayah agar bisa mendapatkan petunjuk beribadah atau menjalankan syariat Islam dengan cara yang benar. Lalu berikutnya kita juga memohon petunjuk kepada Allah Ta'ala untuk bisa melakukan semua jalan kebaikan. Karena jalan kebaikan itu bukan hanya satu, sangat banyak sekali. Nah, kita membutuhkan itu semua, membutuhkan kebaikan itu semua. Karena tujuan kita ada di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata, dan kita butuh terhadap pahala dari ibadah-ibadah tersebut, pahala dari kebaikan-kebaikan itu sebagai modal kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala agar kita dapat diizinkan masuk ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Nah, ini ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita membutuhkan berbagai macam hidayah. Bukan hanya satu hidayah saja, tapi kita membutuhkan berbagai macam hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar kita mendapatkan seluruh yang kita butuhkan, seluruh yang bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hidayah juga ada berbagai macamnya ya. Dari sisi hidayah itu sendiri ada berbagai macamnya. Ada hidayah yang sifatnya umum, ada hidayah yang sifatnya terperinci. Ya. Hidayah yang umum ini adalah sebagaimana yang bisa kita dapati dari firman Allah Ta'ala di surat Thaha ayat 49 dan 50. Allah Ta'ala berfirman, Qala famar rabbukuma ya Musa, Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam, siapakah Tuhan kalian berdua? Maka Nabi Musa alaihi salam menjawab, Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian atau sudah menciptakan kami, menciptakan segala sesuatu, kemudian memberikan petunjuk. Nah, petunjuk ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an dijelaskan oleh para ulama tafsir bahwasanya ini adalah petunjuk hidup. Artinya petunjuk yang sifatnya insting untuk bertahan hidup. Inilah kenapa kita akan dapati hewan-hewan pun mendapatkan petunjuk ini. Mereka begitu lahir, para hewan ini langsung tahu makanannya apa, induknya yang mana, bagaimana cara hidupnya, tidak akan tertukar. Ya kan? Ketika kambing lahir, dia akan hidup seperti kambing. Ketika ayam lahir, dia akan hidup seperti layaknya ayam. Mereka diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala apa-apa yang bisa membuatnya bertahan hidup. Ini dalam hal ini semuanya dapat. Manusia, hewan semuanya dapat. Bahkan kita dapati semut juga misalnya
mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala langsung terbagi-bagi kan. Ada semut bagian cari makan, ada semut bagian untuk membangun sarang, dan seterusnya. Semut terbagi-bagi menjadi tugasnya masing-masing. Kapan semut ini belajar? Kapan? Kita saja untuk memiliki satu profesi butuh belajar bertahun-tahun, hanya untuk satu profesi saja. Adapun semut hanya beberapa hari umurnya di dunia ini, namun dia sudah punya keahlian. Bangun sarang dia tahu bagaimana sarang yang kokoh untuk semut, makanan apa yang dibutuhkan untuk semut, dan seterusnya. Nah, ini petunjuk dari Allah Ta'ala. Ini hidayah secara umum. Seperti juga yang kita dapati di surat Al-A'la, bisa kita baca di ayat 1-3 itu. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Walladzi qaddara fahada, dan yang sudah menentukan kadar masing-masingnya juga memberikan petunjuk. Nah, ini petunjuk yang dimaksudkan di sini adalah petunjuk untuk bertahan hidup. Ini adalah hidayah secara umum. Kemudian juga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang masuk dari bagian hidayah umum ini adalah hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad, yaitu hidayah berkaitan mendapatkan penjelasan tentang kebenaran. Ya, ini termasuk hidayah secara umum. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Balad ayat 10, wa hadainahun najdain, dan kami berikan petunjuk kepadanya dua jalan. Dua jalan ini apa? Jalan kebenaran dan juga jalan kesesatan, kebajikan, kejahatan. Nah, dua jalan ini yang dimaksudkan hidayah di dalam ayat ini. Nah, begitu juga kita bisa baca firman Allah Ta'ala di surat Fussilat ayat 17, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, maka kami sudah memberikan petunjuk kepada mereka, namun mereka lebih memilih atau lebih menyukai kebutaan atau kesesatan dibandingkan petunjuk. Ini yang dimaksudkan di ayat ini adalah hidayatul irsyad. Hidayah secara umum mendapatkan penjelasan, ya, mendapatkan keterangan mana yang hak dan juga mana yang batil. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, terkait dengan hal ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sempurna dalam melaksanakan tugas ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sempurna dalam menyampaikan hidayatul irsyad ini, dalam menjelaskan tentang mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh engkau wahai Muhammad adalah seorang yang menunjukkan, ya, atau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ahli dan pakar dalam hal ini. Beliaulah yang menjadi teladan kita dalam memberikan hidayatul irsyad, hidayah untuk menjelaskan perkara yang hak kepada manusia. Berikutnya setelah hidayatul irsyad, setelah itu adalah hidayah, termasuk hidayah yang khusus yang disebut dengan hidayatut taufiq. Hidayatut taufiq adalah hidayah punya keinginan atau bisa melakukan sesuai dengan petunjuk yang sudah disampaikan, ya, sesuai dengan hidayatul irsyad tadi. Seorang setelah mendapatkan keterangan kebenaran, informasi tentang yang hak dan yang batil, maka hidayatul taufik ini yang menentukan apakah dia mau melaksanakan perintah ataukah dia mau meninggalkan larangan. Hidayatul taufik. Dan ini tidak dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidayatul taufik ini murni hanya menjadi
ketentuan Allah Subhanahu wa taala semata, dan kita tidak punya sedikit pun andil di dalam hidayah ini. Nabi SAW sendiri kan pernah ditegur, yang kita bisa baca di surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Hidayah di dalam ayat ini maksudnya adalah hidayatut taufiq, ya. Yang dimaksudkan di ayat ini hidayatut taufiq. Ini untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak selalu yang kita dapati kata hidayah atau turunannya dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW itu semua maknanya sama. Beda-beda ini, ya, berbeda-beda artinya. Jadi di alam ayat ini, surat Al-Qasas ayat 56, hidayah yang dimaksudkan adalah hidayatut taufiq. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayat taufik, yaitu hidayah yang menjadikan seseorang mau beramal atau mau mengamalkan hidayatul irsyad yang sudah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu juga termasuk berarti diri kita semua. Kita hanya bisa menyampaikan hidayatul irsyad, hanya bisa menasehati, hanya bisa menyampaikan, hanya bisa menjelaskan ini yang benar, ini yang salah. Adapun berikutnya, orang yang dinasehati, yang sudah disampaikan hidayatul irsyad ini, mau atau tidak melaksanakan itu, ini kembali kepada Allah Ta'ala. Apakah memberikan hidayatul taufik kepada orang tersebut atau tidak. Begitu juga kita. Betapa banyak terkadang di antara kita yang sudah mendapatkan hidayatul irsyad, sudah mendapatkan keterangan, sudah mendapatkan penjelasan, gamblang sudah jelas bagi kita. Tapi apakah berikutnya mau mengamalkannya, mampu untuk mengamalkannya? Belum tentu. Bagi orang-orang yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, mudah baginya. Tapi bagi orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk, sulit baginya, sulit. Makanya terkadang kan kita heran itu ketika ada orang dinasihati tentang sholat, ayo kerjakan sholat, ayo kerjakan sholat. Ada bagi sebagian orang sholat itu mudah sekali. Begitu ada berkumandang, seolah-olah badan ini sudah menjadi hal yang ada panggilan, langsung dia bersuci, berangkat ke masjid, sholat. Tapi ada sebagian orang, azan sudah berkumandang, lewat sekian menit, lewat sekian jam, sampai keluar waktu sholat pun dia tidak ada keinginan untuk melaksanakan sholat. Berat baginya untuknya sholat itu. Yang cuma 5-10 menit itu berat, padahal melakukan aktivitas lainnya dia begitu ringan. Nah itulah hidayah. Disitulah kita bisa memahami hidayah itu begitu. Jadi tidak selalu orang yang sudah mendapatkan penjelasan, sudah mendapatkan ilmunya, sudah mendapatkan pengetahuannya, lalu semerta-merta ini sudah dikatakan mendapatkan hidayah. Betul, mendapatkan hidayatul irsyad, ya, mendapatkan hidayah tentang petunjuk menuju kebenaran. Tapi apakah dia mau mengamalkan, mendapatkan hidayatul taufik atau belum? Ini belum tentu. Sampai dia melaksanakannya, barulah dikatakan ini sudah mendapatkan hidayah yang khusus, yaitu hidayatut taufiq. Itulah juga bisa kita dapat dari dalam sejarah Nabi SAW pun tidak bisa memberikan hidayah untuk paman yang beliau cintai, Abu Talib, ya, paman beliau yang sangat beliau cintai, yang sudah membesarkan beliau, begitu besar jasanya bagi Nabi SAW, baik untuk diri beliau secara pribadi maupun untuk dakwah Islam. Tapi itu pun tidak bisa membuat Abu Talib masuk ke dalam Islam, sehingga mati tetap dalam agamanya ayahnya, yaitu agamanya Abdul Muttalib. Paman beliau yang lain juga Abu Lahab. Begitu Nabi SAW dekat pun dengan Abu Lahab. Terbukti kita dapati dalam sejarah, anaknya Abu Lahab itu dinikahkan dengan putri Rasulullah SAW, menunjukkan kekerabatan mereka yang begitu dekat saat Nabi SAW belum menjadi seorang Nabi, ya. Tapi begitu Nabi SAW menjadi seorang Nabi, beliau menjelaskan tentang peribadahan kepada Allah Ta'ala semata, namun tidak diterima oleh Abu Lahab.
Abu Lahab pun mati dalam kekufurannya. Nah, begitulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi Nuh alaihi salam seorang nabi, seorang rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Namun pada akhirnya dengan segenap waktu, tenaga, pikiran yang beliau curahkan untuk anak-anaknya, untuk memberikan pendidikan yang baik, untuk menjelaskan perkara yang baik, untuk yang bisa menyelamatkannya di dunia dan di akhirat, apakah hal itu bisa menyelamatkan anaknya? Ternyata tidak. Anak Nabi Nuh alaihi salam pun mati dengan kekufurannya. Nah begitu, itulah hidayatut taufiq. Nah, di sini kita bisa dapat pengetahuan, penjelasan bahwasanya bagian kita hanyalah sampai kepada hidayatul irsyad. Adapun hidayatut taufiq itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gimana panitia? Nunggu diperbaiki atau lanjut? Lanjut aja. Lanjut minum dulu ya biar agak kuat suaranya. Baik. Kita lanjutkan untuk penjelasan tentang hidayatut taufik tadi. Hidayatut taufik ini ada berbagai macam jenisnya. Ya, ada berbagai macam jenisnya agar kita bisa mengetahui mana hidayah-hidayah yang itu penting untuk kita, namun kita masih belum memiliki hidayah tersebut. Karena betapa banyak orang-orang yang merasa di atas hidayah, ternyata hidayah itu belum menyapa dirinya. Dia merasa sudah berada di atas kebenaran, sudah merasa di atas yang hak, tapi ternyata dia masih belum mendapatkan hidayah tersebut. Artinya apa? Dia masih punya PR. Dia harus punya keseriusan, dia harus punya permintaan yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah-hidayah yang belum dia miliki saat itu. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hidayatut taufiq ya, ada namanya disebut dengan hidayatul Islam. Hidayatul Islam adalah hidayah secara umum bagi kaum muslimin. Artinya setiap kaum muslimin yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka mendapatkan ini, hidayatul Islam. Ya, berbeda dengan orang-orang kafir ya. Setelah mereka mendapatkan hidayatul irsyad, penjelasan tentang Islam, ya, orang-orang baik yang terdahulu kafir ya, mati seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan seterusnya, mereka sudah mendapatkan hidayatul irsyad, namun mereka belum mendapatkan hidayatul taufiq dari sisi hidayatul Islam, hidayah untuk memeluk agama Islam. Nah, ini alhamdulillah semua yang hadir di sini di level ini kita sudah dapat itu semua, hidayatul Islam. Maka ini harus dipertahankan ya, karena inilah yang menjadi pesan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim. Artinya pertahankanlah hidayatul Islam. Jadi kita membutuhkan tadi hidayah agar bisa istiqomah di atas petunjuk ini. Setelah kita mendapatkan hidayah secara umum, kita butuh hidayah istiqomah di jalan Allah Ta'ala ini. Nah, ini kita sudah mendapatkan hidayatul Islam. Nah, berikutnya ada hidayatun mufassalah. Ada hidayah terperinci. Karena di dalam Islam banyak rincian di sana. Dan ini sangat banyak sekali bentuknya. Sangat banyak sekali bentuknya di dalam Islam. Ini berkaitan dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hidayah-hidayah yang terperinci. Kita akan bahas beberapa hal yang pokok saja terkait dengan hal tersebut. Yang pertama, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hidayah yang terperinci ini adalah hidayah atau petunjuk berlapang dada dalam menerima syariat. Taib, hidayah taufik al-mufassalah ya. Hidayah taufik yang terperinci. Yang pertama tadi kita sebutkan adalah hidayah
berlapang dada dalam menerima syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 125, "Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa ma yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Siapa yang Allah taala kehendaki hidayah ada pada dirinya, maka Allah taala akan jadikan hatinya berlapang dada terhadap Islam. Dan siapapun yang Allah ta'ala kehendaki menyesatkannya, maka Allah ta'ala akan jadikan hatinya sempit, ya, hatinya sempit dan sesak seperti orang yang naik ke atas menuju langit. Kalau dahulu mungkin para sahabat belum bisa mendapatkan bukti secara jelas apa yang membuat seorang itu kalau naik ke atas langit dadanya menjadi sesak. Apa yang menyebabkan itu? Nah, sekarang kan kita sudah tahu, ternyata semakin jauh kita meninggalkan daratan bumi ini, maka oksigen juga semakin menipis. Ketika oksigen semakin menipis, maka kita pun akan merasakan sesak yang sangat luar biasa. Nah, kita mungkin ya belum, kalau ada di antara kita yang astronot atau ada di antara sini angkatan udara yang pernah menaikkan pesawatnya jauh ke atas sana, lalu lepas helm dan lepas penutup itu, mungkin bisa menjelaskan ke kita gimana rasa sesaknya ketika oksigen itu semakin menipis gitu. Artinya begitulah ayat ini menjelaskan kepada kita, sesaknya itu seperti itu. Dimana kalau kita di sini di daratan ini merasakan lapang nafas kita itu begitu nikmat, mudah bagi kita tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, mudah. Berbeda kalau sudah di atas dan jauh jaraknya dari daratan bumi ini, akan sesak sekali. Nah, begitulah Allah Ta'ala berikan gambaran tentang hidayah menerima Islam ini, ya. Kalau orang-orang yang Allah Ta'ala berikan hidayah, maka dia akan berlapang dada. Apapun yang Allah Ta'ala perintahkan, apapun yang Allah Ta'ala larang, hatinya akan penuh lapang dada menerima semua perintah dan larangan itu. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mau menerimanya, maka dia akan penuh sesak, dia akan mencari upaya memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan keinginannya untuk mencari celah agar keluar dari perintah ataupun larangan ini. Sesak dia rasakan. Begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini makanya kita dapati Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak dikatakan beriman sebelum mereka menjadikan dirimu sebagai hakim, ya, sebagai hakim yang memutuskan perkara dalam perkara yang sedang mereka perselisihkan. Kemudian setelah engkau putuskan perkara itu, maka tidak didapati dalam diri mereka rasa risih atau rasa keberatan di dalam hati mereka terhadap keputusan yang sudah engkau putuskan, dan mereka menerima itu dengan sepenuh hati. Itu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di sini juga kita sampaikan, ini belum berkaitan dengan dia mau mengamalkan atau tidak. Ya, ini belum membahas tentang dia mau mengamalkan atau tidak, tapi dia mau menerima segenap jiwa raganya, segenap hatinya itu menerima ini bagian dari yang Allah Ta'ala perintahkan, wajib saya mengikutinya, dan ini bagian dari yang Allah Ta'ala larang, wajib bagiku untuk meninggalkannya. Ini sampai di area itu saja, hatinya menerima semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dalam syariatnya. Ya, bisa dipahami sampai di sini ya, bahwasanya karena terkadang ada orang, ya, Islam, sebagian syariat mau dia lakukan, tapi begitu ada syariat yang dia dengarkan, syariat yang dijelaskan kepada dirinya, lalu tak sesuai dengan hawa nafsunya, dia tolak. Dia nggak terima, dia merasa risih, dia merasa ini
nggak betul ini, nggak betul itu kan. Yang lainnya diterima, tapi yang ini tidak mau diterima. Maka ini ada hidayah yang hilang dari dirinya. Hidayah apa? Hidayah tadi tuh, lapang dada dalam menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hati-hati dengan hal ini, sebagaimana yang Allah taala sifatkan bagi orang-orang Yahudi, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian akan beriman hanya kepada sebahagian yang ada dalam Alkitab itu, lalu kalian kufur terhadap sebahagian yang lainnya? Artinya dalam Islam, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat, maka kita wajib menerima seluruh yang datangnya dari Allah Ta'ala, baik itu berupa perintah maupun larangan. Ya. Ini yang perlu kita jadikan kewaspadaan. Maka ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah ini, hatinya akan terima. Ini perintah Allah Ta'ala, dia terima. Ini bagian dari perintah Allah Ta'ala, walaupun dirinya belum sanggup untuk melaksanakannya. Contoh misalnya Allah Ta'ala perintahkan untuk melakukan qiyamul lail. Qiyamul lail, dia terima, ini bagian dari syariat Allah Ta'ala, iya, qiyamul lail. Tapi dia belum dapati dirinya sanggup untuk melaksanakannya. Itu adalah hal yang berbeda, ya. Hal menerima penjelasan dengan sepenuh hati berbeda lagi dengan hal kita mau melaksanakannya. Nah, ini tadi hidayah yang berbeda lagi. Maka ini hal yang menjadi minimal ketika kita mendapatkan penjelasan tentang syariat Allah Ta'ala, baik berupa perintah maupun larangan, maka terimalah syariat tersebut. Karena inilah ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Nah, kita perhatikan pula Allah Ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat 125, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan siapa Allah Ta'ala inginkan sesat atas dirinya, maka hatinya akan menjadi sempit. Hatinya menjadi sempit, hatinya menjadi sesak, seperti dia tadi mendaki atau naik ke atas langit. Nah, ini ciri-ciri orang yang kehilangan hidayah tadi. Maka mohonlah kepada Allah Ta'ala untuk dilapangkan dadanya, ya, mohon untuk dilapangkan dadanya, menerima itu bagian dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mau kita contohkan untuk para akhwat. Buatkan contohnya. Antum kayaknya tahu contohnya nih ya. Bisa nangkap nih contohnya ya kan. Ya contoh nih. Ya mudah-mudahan ini nasihat juga untuk para akhwat, ya, yang biasanya mendengarkan syariat poligami. Nah, itu. Yang risih mendengarkan syariat poligami, maka hal yang harus dicamkan adalah jangan pernah menolak syariatnya. Ya. Anti belum bisa menerima dalam mengamalkannya, silahkan. Belum terima kalau suaminya poligami, silahkan. Tapi jangan tolak hukumnya. Ini yang menjadi catatannya, jangan tolak hukumnya. Yakini itu bagian dari syariat Allah Ta'ala, itu bagian dari ajaran Nabi kita SAW. Namun masalah bisa mengamalkan atau tidak, ini adalah hal yang berbeda, ya kan? Sama juga dalam kita melaksanakan perintah, ya, bapak-bapak ini juga nggak semua juga perintah bisa mereka lakukan, sama kan? Banyak kok akhirnya berangan-angan untuk bisa poligami, ya cuma jadi angan-angan doang, paling mimpi-mimpi tok, paling banter gitu kan. Untuk pelaksanaannya belum tentu juga, ditawari pun kadang nggak berani, ya kan? Banyak itu kan, ya kan? Begitu ya. Sama seperti kita juga dalam syariat lain. Contoh ibadah haji. Siapa di antara kita yang tidak ingin berangkat haji? Sudah menabung, sudah berusaha. Udah berusaha pun terkumpul uangnya belum bisa langsung berangkat. Harus nunggu lagi. Makanya itu juga bagian dari hidayah tadi. Ya kan? Sudah berusaha pun kita belum tentu kita diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk bisa melaksanakannya. Maka begitu saja, nggak usah khawatir suaminya ngomong poligami, diiyakan saja. Iya, itu bagian dari syariat Allah Ta'ala bang, iyakan aja. Udah mau pun dia, udah siap pun dia, nggak dapat juga akhwatnya, wallahu a'lam itu kan,
nggak dapat akhwatnya, atau juga belum juga diberikan kelapangan oleh Allah Ta'ala untuk ke arah situ, maka minimal tadi ya, jangan menolak hukumnya. Jangan menolak hukumnya. Terimalah hukum itu menjadi bagian yang Allah Ta'ala perintahkan, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang kehilangan hidayah tadi. Hidayah dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menerima syariat ini. Berikutnya, di antara rincian dari hidayah itu taufik tadi adalah sabar dalam menjalani musibah. Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan hidayah kepada hatinya. Allah Ta'ala berikan petunjuk pada hatinya. Ini hidayah apa? Hidayah sabar. Hidayah ini maksudnya adalah hidayah sabar dalam menghadapi musibah yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah ini, hidayah sabar dalam menghadapi musibah, adalah saat musibah menimpa dirinya, maka dia yakin ini bagian dari ketetapan Allah Ta'ala yang gak mungkin bisa dia hindari. Gak mungkin. Mau berondok kemanapun, mau lari kemanapun, mau berlindung dimanapun, kalau ini sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala, gak akan mungkin bisa meleset. Ya, gak akan mungkin bisa meleset. Ya. Rezeki itu sama dengan kematian, sama dia. Kematian, Anda mau berlindung dimanapun, mau pengawal berapa banyak pun, pasti dia datang dengan caranya sendiri. Rezeki juga begitu. Rezeki pun, Anda mau seperti apapun kondisinya, kalau udah menjadi rezeki Anda, dia akan datang. Dia akan datang. Maka itulah ketetapan Allah Ta'ala. Itulah yang sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kan rumusannya, kematian tidak sebanding lurus dengan kesehatan, sebagaimana rezeki juga tidak sebanding lurus dengan pendidikan ataupun usaha. Begitu deh. Gak ada rumusannya seperti itu. Gak sebanding lurus. Orang yang sehat bisa tiba-tiba meninggal. Orang yang sudah kerja keras pun, punya ilmu berapa banyak pun, kalau belum rezekinya juga gak akan dapat. Tapi orang mau ilmunya pas-pasan pun, usahanya cuma sederhana sekali yang dia lakukan, namun kalau Allah Ta'ala tetapkan rezeki bagi dirinya, dia akan dapatkan itu. Musibah juga begitu ya. Ini musibah juga begitu. Apapun bentuknya, musibah di harta kita, musibah di nyawa orang-orang yang di sekitar kita, musibah dari sisi kesehatan kita dan lain sebagainya, ini semua sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang mendapatkan hidayah, ya, hidayah ini, hidayah sabar dalam menjalani musibah, dia akan mengerti ini bagian dari ketetapan Allah Ta'ala yang tidak mungkin bisa dia hindari. Lalu berikutnya, dia ada sabar. Sabar menghadapi ini. Karena apa? Dia tahu tidak sabar pun tidak menjadi solusi, musibah pun tidak akan berkurang. Justru dengan sabar dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah tersebut. Dia meyakini ini bagian dari ketetapan Allah Ta'ala. Yang kedua, dia sabar, karena sabar inilah yang terbaik dalam kondisi seperti itu, dalam rangka meraih pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Lalu berikutnya adalah dia yakin inilah yang terbaik untuk dirinya saat itu. Inilah yang terbaik. Musibah betul musibah, sakit betul sakit, tapi inilah yang terbaik yang Allah Ta'ala tuliskan untuk kita. Yakinlah ini ada hikmah di baliknya. Yakinlah di sini ada tujuan yang indah nanti setelah musibah ini. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan kalau kita dalami tentang makna sabar terhadap musibah yang menimpa kita, adalah Allah Ta'ala ingin mengangkat derajat kita. Karena ketika Allah Ta'ala sudah tuliskan, ditetapkan kita di satu derajat tertentu, derajat yang tinggi,
lalu ternyata didapati oleh Allah Ta'ala sholat kita, puasa kita, zakat kita, bacaan Quran kita belum bisa mengangkat derajat kita sampai kepada level itu, apa yang Allah Ta'ala lakukan? Anda akan ditimpakan musibah yang bertubi-tubi. Agar apa? Agar Anda bersabar, sehingga dengan sabar itu bisa mengangkat derajat Anda jauh tinggi ke atas, seperti yang Allah Ta'ala mau, seperti yang Allah Ta'ala inginkan, agar Anda sampai di level itu nanti di surga yang sudah Allah Ta'ala siapkan untuk Anda. Lalu kenapa kita protes ketika dikenai musibah? Padahal Allah Ta'ala ingin mengangkat derajat kita. Nah begitu, jadi jangan memahami musibah itu dari sisi negatifnya, lalu memahaminya sebagai bagian dari mungkin Allah Ta'ala benci kepada kita, mungkin ini bala, mungkin ini azab. Tidak. Selama Anda orang yang beriman dan Anda berusaha mempertahankan iman, Anda berusaha istiqomah dalam menjalani perintah Allah Ta'ala, maka yakinlah musibah itu untuk yang terbaik bagi diri kita. Apakah dia menghapuskan dosa-dosa, ataukah dia ingin membuat kita banyak berlimpah pahala, lalu mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan ciri-ciri orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah ini adalah orang-orang yang tidak menerima. Hatinya tak menerima, lisannya meronta-ronta, perbuatannya melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Hatinya menolak. Kenapa musibah ini terjadi pada diri saya? Kenapa ini menimpa saya? Kenapa ini begini dan begitu? Lalu lisannya mengucapkan kata-kata yang buruk. Ya Allah, bla 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 bla, kenapa begini? Terus mempertanyakan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala dan lainnya. Lalu perbuatannya apa? Mungkin dia menampar-nampar pipi, mungkin dia merobek-robek pakaiannya, mungkin dia pukul-pukul badannya sendiri. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man darabal khududa aw syaqqal juyuba aw da'wa bi da'wal jahiliyah." Tidak termasuk dari bagian kami, atau tidak diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, adalah orang-orang yang menampar-nampar pipinya, merobek-robek pakaiannya, kemudian menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Artinya orang-orang seperti ini atau perbuatan ini dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka memohonlah kepada Allah Ta'ala hidayah saat menerima musibah, saat ditimpakan musibah pada diri kita. Ala kulli hal, memang semenjak kita menyatakan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, yakinkan kepada diri kita bahwasanya setelah ini Allah Ta'ala akan uji iman kita. Pasti Allah Ta'ala akan uji keimanan kita. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia itu menyangka bahwasanya ketika mereka sudah mengatakan kami beriman atau saya beriman, lalu Allah Ta'ala tinggalkan mereka begitu saja, dibiarkan hidup bahagia? Tidak. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ya, sungguh orang-orang sebelum mereka sudah kami uji, sudah kami lakukan uji terhadap diri mereka, sehingga dengan demikian Allah Ta'ala tahu, ya, Allah Ta'ala membuktikan untuk diri kita siapa yang jujur dengan keimanannya dan siapa yang dusta dengan keimanan tersebut. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah ini kepada kita saat ditimpakan musibah kepada kita, dan itu akan pasti datang kepada kita walaupun bentuknya terkadang yang berbeda-beda. Kemudian hidayah berikutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an adalah hidayah merasa bersalah saat melakukan kemungkaran, saat melakukan maksiat, saat terjatuh dalam maksiat. Seorang yang imannya bersih, seorang yang hatinya masih bersih, saat dia terjatuh dalam perbuatan maksiat, maka hatinya seperti ada yang menyayat, seperti ada yang terluka di dalam dirinya, seperti terkena sesuatu yang menusuk. Itulah orang-orang yang hatinya masih bersih, hatinya masih penuh dengan kemurnian, bersih dari noda-noda dosa. Karena Nabi SAW bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi naktatun sauda."
seorang hamba jika melakukan satu perbuatan dosa, maka akan diberikan satu titik hitam di dalam hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqula qalbuh. Jika dia berhenti dari perbuatan maksiat itu, beristighfar, bertaubat, maka akan suqila qalbu, akan dibersihkan kembali hatinya. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbuh. Namun jika dia mengulangi perbuatan maksiat itu, maka akan ditambahi lagi titik hitam itu hingga sampai hatinya pun tertutupi dengan hitam, dengan warna hitam tadi. Inilah yang Allah Ta'ala sebutkan di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, ron yang ada dalam hati mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Nah, ini yang dimaksudkan, hatinya sudah tertutup. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan dapati kalau hidayah itu memang masih ada pada diri kita, maka kita pasti akan merasa terluka. Hati kita akan merasa risih kalau kita terjatuh dalam perbuatan maksiat. Ya. Contoh misalnya buka HP, misalnya bukannya buka HP, terkadang keluar gambar-gambar yang tidak layak untuk kita lihat. Kalau orang-orang yang masih bersih hatinya, dia akan merasa risih. Kenapa gambar seperti ini keluar? Astagfirullah. Dia skip, dia hindari. Karena dia tidak itu juga tujuannya. Dia ingin mencari sesuatu yang lain, namun ternyata keluar yang tidak dia inginkan. Namun coba kalau orang hatinya sudah hitam, hatinya sudah terbiasa dengan perbuatan maksiat, melihat hal seperti itu, nyaman-nyaman saja. Nyaman-nyaman saja, dia tidak merasa berdosa, justru malah sebagian menikmatinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini artinya sudah dicabut hidayah dari orang tersebut dalam hal ini. Di poin ini, merasa sedih, merasa risih terhadap perbuatan maksiat, ini sudah dicabut oleh Allah Ta'ala, menunjukkan hatinya yang sudah kelam. Orang pertama kali terjatuh dalam perbuatan maksiat pasti risih. Seorang pencuri misalnya, pertama kali dia mencuri itu akan risih, menunjukkan hatinya masih bersih. Tapi kalau dia tidak segera berhenti, tidak segera beristighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala dari perbuatannya mencuri itu, justru malah mengulangi lagi mencuri yang kedua kali, ketiga kali, maka berikutnya tidak akan ada lagi rasa itu. Rasa itu akan hilang. Rasa itu akan hilang. Dia akan ketagihan bermaksiat, dia akan ketagihan mencuri, dia akan ketagihan dan merasa perbuatan itu bukanlah perbuatan yang salah. Betapa banyak orang sekarang seperti itu kan, banyak sekali. Wanita misalnya, perempuan, awal-awal kali keluar, dia buka auratnya, yakin itu hati bersihnya akan merasa risih dengan hal itu. Kenapa saya buka, kenapa dipertontonkan, kenapa dilihat? Dia pun ya takut, ya risih, ya sedih, ya malu, macam-macam perasaannya. Kalau dia segera bertaubat, kembali lagi dia menutup auratnya, maka dia akan dibersihkan kembali hatinya. Tapi kalau dia teruskan keluar dengan membuka aurat seperti itu, itulah yang kita dapati. Terbuka aurat pun sudah tak ada lagi rasa malunya, tak ada lagi rasa risihnya, karena dia sudah merasa itu bagian darinya. Dan itulah menunjukkan hatinya sudah menghitam. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini yang perlu kita waspadai. Kalau kita terjatuh dalam perbuatan maksiat, hati kita merasa risih, hati kita merasa sedih, hati kita merasa takut, maka segera bertaubat, segera bersihkan lagi noda dosa itu. Semoga hati itu langgeng dengan kebersihannya. Semoga hati itu terus bersih sampai nanti kembali kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala katakan, yang nyaman nanti berhadapan dengan Allah Ta'ala hanyalah illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih dari noda-noda dosa. Maka kalau kita dapati hati kita dalam kondisi demikian, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Segera bertaubat, segera beristighfar. Dan hati-hati pula kalau ternyata kita dihadapkan dengan perbuatan maksiat, hati itu tak respon, justru dia minta lagi, bahkan dia menikmatinya, maka sadarilah Anda sudah kehilangan hidayah itu. Anda sudah kehilangan hidayah tadi, merasa risih terhadap maksiat.
Dan berhati-hatilah ketika Anda berbuat maksiat, justru Allah Ta'ala berikan lagi. Ya, seorang terjatuh dalam perbuatan zina, dia terjatuh dalam muqaddimah zina, lalu Allah Ta'ala luluskan terus perbuatannya, sehingga mendekati zina itu makin hari makin dekat. Hati-hati, ini istidraj, ya kan? Ini ada namanya istidraj. Ini adalah pemberian yang sifatnya akan membuat Anda jatuh ke dalam azab yang sangat pedih dari Allah Ta'ala. Hati-hati. Kalau kita merasa aku berbuat maksiat, tapi kok kayak gak ada yang negur, gak ada yang mengingatkan, gak ada pula yang membuat aku malu, justru caranya malah menjadi mulus, kok malah makin gampang, kok malah jalannya terbuka, malah dijumpakan kawan-kawan yang mendukung. Ini hati-hati. Anda sedang berada di area istidraj dari Allah Ta'ala. Sadarkan diri Anda, hati-hati, itu perangkap yang sangat membahayakan. Segera beristighfar, segera bertobat, sehingga tinggalkan semua itu. Ikuti semua yang menjadi rukun-rukun taubat. Mudah-mudahan dengan itu masih bisa selamat. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu juga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang termasuk dalam bagian hidayah ini adalah kita merasa kehilangan saat ada amal soleh yang belum bisa kita lakukan. Hati itu merasa risih. Dia sudah mendapatkan hidayatul irsyad tadi itu ya. Dia sudah mendapatkan keterangan, dia sudah tahu ilmunya, tapi untuk mengamalkannya kok belum mampu, kok belum sanggup. Hatinya merasa risih. Itu bagian dari hidayahnya. Itu bagian itu. Karena betapa banyak orang yang sudah berilmu, sudah mengetahui ilmunya, namun tak kunjung mengamalkannya, dan dia slow aja. Gak ada rasa dirinya itu merasa risih. Alah, sunnah aja hukumnya, gak berdosa-dosa kali nyawa kalau gak mengerjakan itu. Hati-hati, Anda kehilangan hidayah itu. Hati yang bersih dia akan merasa kehilangan. Kenapa ana sampai hari ini belum bisa melaksanakan itu? Kenapa itu belum bisa dilakukan? Contoh misalnya dia sudah mengetahui tentang hukum berbakti kepada orang tua, hukumnya wajib. Tapi apakah karena kesibukannya, karena pekerjaannya, karena tuntutan hariannya, sehingga membuatnya berjarak dengan orang tuanya, membuatnya sulit untuk full time, untuk memberikan baktinya kepada orang tuanya. Hatinya risih, ya Allah, kapanlah ini bisa penuh berbakti kepada orang tua? Kok sampai hari ini belum juga gitu kan, belum maksimal gitu kan. Sudah, tapi belum bisa maksimal seperti yang diharapkan. Nah, mudah-mudahan ini bagian dari hidayah itu. Betapa banyak orang yang tak peduli lagi kepada orang tuanya, padahal tahu berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Tapi dia pun seolah-olah merasa itu udah nggak, alah, bakti sama orang tua cukup, yang penting ditelepon seminggu sekali beres tuh, ya kan? Orang tua sakit, panggilin dokter, udah dokter aja yang periksa, ngapain saya yang datang? Kan cukup dokter itu yang periksa, nanti juga dokter tahu apa obatnya. Gitu kan. Orang tua butuh lapar makanan, belikan saja restoran, antar ke rumah mama saya. Ngapain saya yang antar-antar ke sana? Orang itu udah cukup kok, kan lapar, yang penting makan beres. Nah, ini kan orang-orang yang sudah kehilangan hidayah tadi. Sudah kehilangan hidayah tadi. Hatinya tidak merasa terpanggil untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala seutuhnya, sehingga menganggap itu hal-hal yang sepele. Nah, begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka hati-hati dalam hal ini ya. Itu yang bisa kita dapati, salah satu faedahnya di hadis yang Nabi SAW sebutkan, wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan tidaklah seorang berdusta, kemudian dia terbiasa untuk berdusta, sampai akhirnya Allah Ta'ala tuliskan dia sebagai seorang pendusta. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak segera berhenti dari dustanya. Terus berdusta sampai akhirnya dusta itu menjadi bagian hidupnya. Makanya wajar kemudian Allah Ta'ala tuliskan dia sebagai seorang yang pendusta, dibangkitkan bersama orang-orang yang pendusta. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah menuliskan satu syair yang menarik tentang hal ini. Wallahi law annal quluba salimatun la taqatta'at asafan minal hirmani. Demi Allah, kalaulah memang hati itu sehat, hati itu dalam kondisi yang bersih dan yang baik, sungguh dia akan merasa tercabik-cabik
saat dia terhalangi dari kebaikan. Itu yang dituliskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Maka begitulah kita, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita hidayah untuk bisa melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hidayah berikutnya adalah hidayah rajin beribadah di penghujung usia. Di penghujung usia ya, bukan hanya di waktu tua, tapi di penghujung usia. Allah Ta'ala jadikan di akhir-akhir usianya itu dipenuhi dengan kebaikan. Tapi mungkin mohon maaf, dalam hal ini tentu yang sudah umurnya tua menjadi hal yang bagiannya ini, yaitu sudah berada di ujung-ujung usianya. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Jika Allah Ta'ala menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan mempekerjakannya. Maksudnya apa? Faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah Ta'ala mempekerjakan atau menjadikan amil bagi seseorang? Qala, Nabi bersabda, yuwaffiquhu li'amalin salih qablal mauti. Allah Ta'ala memberinya taufik untuk beramal soleh sebelum kematiannya. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang menjelaskan hal itu, bahwasanya hidayatut taufiq yang menunjukkan orang itu akan kembali dengan kebaikan kepada Allah Ta'ala adalah lihat di akhir hayatnya, lihat menjelang kematiannya, apa yang dia lakukan. Tidak dilihat kepada dulunya, enggak. Kalau orang di masa lalunya, di masa mudanya rajin beramal soleh, lalu ternyata di akhir-akhir usianya justru kehilangan amal soleh itu atau bahkan jatuh kepada perbuatan maksiat, ini su'ul khatimah. Tapi andai kata pun dia dahulunya adalah orang yang buruk, bergelimang dengan kemaksiatan, bergelimang dengan keburukan, namun ternyata di akhir-akhir hidupnya Allah Ta'ala jadikan dia rajin sholat, Allah Ta'ala jadikan dia rajin menuntut ilmu, Allah Ta'ala jadikan dia orang yang melaksanakan perintah, menjauhi larangan-larangannya. Ini termasuk orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan untuk orang ini. Maka itu ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini yang perlu kita jaga seumur hidup kita. Karena kita juga tidak tahu kapan hidup kita ini berakhir. Ya, namun mohon maaf, ini pesan untuk orang-orang tua kami yang mungkin usianya sudah di kepala 5 atau bahkan kepala 6. Kita doakan, dan untuk kita semua bersama mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah Ta'ala. Karena sampai di usia itu, usia kepala 5, kepala 6, sholatnya masih rajin, nuntut ilmunya masih rajin, mengamalkan ibadah masih rajin, ini bisa jadi termasuk dari hadis yang kita bacakan tadi. Maka mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Ta'ala berada di kondisi yang seperti itu. Namun kalau tidak hal yang seperti ini, apakah beliau itu orang tua kita, atau beliau bagian dari keluarga kita, atau orang yang kita cintai, maka ajaklah dengan baik-baik, didakwahi, diajak untuk kembali ke jalan yang benar dengan cara yang lemah lembut. Mudah-mudahan harapannya tadi, karena kita begitu mencintai beliau, mudah-mudahan akhir hayatnya itu berakhir dengan husnul khatimah. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kita yang masih muda, yang masih kepala 2, kepala 3, kepala 4 lah taruh kalau masih dianggap muda, maka persiapkanlah hari tua. Persiapkanlah hari tua. Karena seorang di hari tuanya itu biasanya akan menuai buah apa yang dia lakukan di masa muda. Kalau di masa muda mudah baginya istiqomah di jalan Allah Ta'ala, harapannya besar nanti di usia tua mudah pula baginya untuk menjaga akhir-akhir hayatnya. Nah, ini
Itulah juga kenapa Allah Subhanahu wa taala masukkan pemuda yang dalam masa mudanya menjaga dirinya di atas ketaatan Allah taala, termasuk 7 golongan yang Allah taala naungi di hari di mana tiada naungan kecuali naungan dari Allah taala. Siapa itu? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dengan beribadah kepada Allah taala. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian hidayah berikutnya adalah hidayah senantiasa bertawakal kepada Allah, senantiasa menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sering mengucapkan sebuah doa, Ya Hayyun Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Wahai zat yang maha hidup dan maha tegak, rahmatmu lah yang kami harapkan untuk memohon pertolonganmu, maka perbaikilah seluruh urusanku dan janganlah engkau limpahkan aku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Doa ini meminta kepada Allah Ta'ala agar menjadikan diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa untuk bergantung kepadanya, bergantung kepada Allah Ta'ala semata. Ya. Orang-orang yang mendapatkan hidayah ini senantiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala, ini akan senantiasa tindak tanduknya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu terus bergantung memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah mereka yang mendapatkan petunjuk ini. Dan bukankah kita juga diajarkan oleh Nabi SAW, kita keluar rumah, apa doanya? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bergantung kepada Allah, dan tiada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah Ta'ala semata. Dan di antara doa ketika menjelang tidur, Nabi SAW mengajarkan, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika. Ya Allah, aku serahkan wajahku ini kepadamu, aku serahkan semua urusanku kepadamu, dan aku bersandarkan punggungku ini kepada dirimu. Nah, ini diajarkan oleh Nabi SAW semenjak di pagi hari, saat kita berangkat keluar dari rumah sampai kita hendak tidur pun senantiasa kita diajak untuk bersandar kepada Allah Ta'ala. Ini ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah itu. Namun ada orang yang tidak mendapatkan hidayah seperti itu, lalu kemudian dia merasa hebat, lalu dia merasa bahwasanya apa yang dia dapati selama ini adalah karena kecerdasannya, kepintarannya. Kenapa aku bisa melakukan sholat? Karena badanku sehat, karena aku memang orangnya paten gitu kan, aku orangnya soleh, aku orangnya bagus. Kenapa aku bisa mendapatkan penghasilan seperti ini? Karena aku kerja keras, karena aku punya ilmu yang kuat dalam pekerjaan itu. Kenapa Anda bisa merasakan hidup yang sehat? Karena aku rajin olahraga, ku jaga makanku, ku jaga senantiasa agar seimbang makananku, seimbang sehat antara istirahat dan aktivitasku. Semua dia sandarkan kepada kehebatan dirinya, kehebatan alat-alat, kehebatan kepada fasilitas duniawi ini. Lupa untuk menyandarkan itu kepada Allah Ta'ala. Bahwasanya yang kita lakukan, yang kita upayakan itu hanya sebuah ikhtiar, itu hanya sebuah wasilah untuk meraih yang kita harapkan sesuai dengan harapan kita, lalu menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai seperti itu. Betapa banyak orang yang olahraga sakit-sakitan juga. Betapa banyak orang yang berusaha untuk menjaga kesehatan tapi kematian juga dekat kepadanya. Betapa banyak orang yang ahli dalam ilmu berniaga, punya relasi yang banyak tapi bangkrut juga. Betapa banyak orang yang pintar tapi kepintarannya tidak membuatnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak contoh yang seperti itu. Abu Jahal itu kurang pintar apa? Ya kan? Sebelum namanya jadi Abu Jahal, sebelumnya namanya siapa? Abul Hakam. Abul Hakam, bapaknya kebijakan,
bapaknya kebijaksanaan. Karena dia dianggap sosok yang begitu bijak. Apapun permasalahan kalau diadukan kepada Abul Hakam waktu itu namanya, akan diselesaikan dengan cara yang sangat-sangat bijak. Maka semua kalau ada permasalahan rujuknya kepada Abul Hakam. Tapi karena tidak mau mengikuti petunjuk, tidak mau mengikuti yang hak, padahal dia faham sepaham-pahamnya tentang kebenaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, maka diganti namanya oleh Nabi SAW menjadi Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Bukan karena otaknya tak cerdas, sangat cerdas, tapi bodoh karena tidak meletakkan kecerdasannya tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu betapa banyak orang pintar lalu dia pun tidak mau mengamalkan ilmunya. Maka kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Jadilah orang-orang yang bersandar kepada Allah Ta'ala. Semua yang kita raih, yang kita dapati ini tidak lain tidak bukan la haula wala quwata illa billah. Semua ini atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah berazam untuk melakukan sesuatu, sudah berusaha, azam itu artinya sudah melakukan ikhtiar semaksimal mungkin, maka berikutnya tawakallah kepada Allah, gantungkanlah hasilnya kepada Allah Ta'ala. Dan begitu kita mendapatkan hasilnya, maka yakinlah itu atas pemberian dari Allah Ta'ala, atas kemurahan Allah Ta'ala kepada diri kita. Berikutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hidayah berikutnya adalah hidayah berakhlak mulia. Hidayah berakhlak mulia. Apakah meneruskan akhlaknya yang selama ini sudah Allah Ta'ala berikan kepada dirinya, artinya menjadi sebuah jibillah yang sudah Allah Ta'ala berikan untuknya. Karena ada orang yang dari lahir memang punya hati yang lembut, punya tutur kata yang lembut, punya tata krama yang baik. Ada orang yang sejak lahir terbawa seperti itu. Tapi ada orang yang akhlak mulia itu dia usahakan. Dia sudah tahu ilmunya untuk berlemah lembut. Selama ini dia orang yang sangat kasar, maka dia berusaha untuk menjadi orang yang lemah lembut, dan seterusnya. Maka seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam sebuah doa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, berikanlah aku hidayah kepada akhlak yang baik, yang tidak akan bisa memberikan hidayah seperti itu untuk memperbaiki akhlak kecuali Engkau. Dan palingkanlah aku dari akhlak yang buruk, di mana tidak ada yang bisa memalingkan diriku dari akhlak yang buruk kecuali hanya Engkau. Maka mohonlah petunjuk kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang saat ini berakhlak mulia seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, baik dalam tutur katanya, dalam muamalahnya sesama manusia, terutama muamalahnya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, kalau itu dia dapati baik seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka bersyukurlah Anda berada di atas hidayah itu. Maka minta istiqomah dari Allah Ta'ala, minta ini ditahan sampai kita kembali kepadanya. Namun kalau kondisinya sekarang kita belum berada di area itu, masih ada akhlak-akhlak buruk pada diri kita, apakah bersumber dari lisan kita atau bersumber dari muamalah kita, maka mohonlah kepada Allah Ta'ala dari seperti doa yang tadi kita bacakan. Mohon akhlak yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti Allah Ta'ala akan memberikannya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hidayah berikutnya adalah hidayah berada di atas manhaj yang selamat, berada di atas manhajnya para sahabat. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 137, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Jika mereka beriman seperti iman kalian, sungguh mereka sudah berada di atas petunjuk. Ya. Dan jika mereka berpaling, sungguh mereka adalah orang-orang yang menetapkan permusuhan denganmu. Ini ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka perlu untuk kita terus belajar tentang jalan yang lurus ini.
Jalan yang lurus adalah seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup di antara kalian setelah sepeninggalku nanti akan melihat banyak perselisihan. Apa pesan Nabi SAW ketika kita mendapati perselisihan seperti itu? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khurafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Yaitu kalau kalian sudah mendapatkan perselisihan yang banyak seperti itu, maka ikutilah sunnahku. Kembali lagi kepada ajaran yang murni, kembali lagi kepada sumber hidayah yang murni, yaitu ajaran Nabi SAW yang sahih. Setelah itu wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yaitu sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sebagian ditambahkan kepada Hasan bin Ali ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ikuti jalan mereka. Kalau kita tidak dapati dalam Al-Quran, cari dari sunnah Nabi SAW. Kalau kita tidak dapati rinciannya, lihat perbuatan atau perilaku Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka ini semua direkomendasi, sampai Hasan bin Ali bin Abi Thalib, semua ini direkomendasi oleh Nabi SAW dalam hadis beliau yang menyebutkan khilafatun nubuwah, khilafah yang masih sesuai dengan kenabian. Itu kata Nabi SAW, 30 tahun sepeninggalku. 30 tahun sepeninggalku. Kalau kita hitung khilafah para sahabat setelah Nabi SAW, kita hitung berapa lama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan seterusnya, maka 30 tahun itu kita akan dapati sampai kepada masa Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, maka mereka lah yang menjadi panutan kita. Ikuti jalan mereka. Adapun orang-orang yang melenceng dari jalan mereka, tidak seperti yang mereka contohkan, maka ini sudah melenceng dari hidayah yang kita sebutkan tadi, hidayah di atas manhajnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentu masih banyak lagi terkait hidayah-hidayah seperti ini yang bisa kita dapati dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dari sini kita bisa pahami, kita bisa dapati bahwa hidayah itu perlu dicari, perlu diupayakan. Kita bisa baca kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Salmanul Farisi radhiyallahu anhu. Bagaimana akhirnya beliau mendapatkan hidayahnya. Perlu perjuangan, ya, kerja keras. Bahkan kalau kita baca kisahnya sangat-sangat menyedihkan. Sampai akhirnya beliau yang tinggalnya di Persia, yaitu Persia itu daerah Syam sana, ya, menempuh perjalanan yang sangat jauh ketemu Nabi SAW di kota Madinah. Itu tanpa ada petunjuk yang jelas, hanya berdasarkan keinginan kuat dari beliau meminta kepada Allah Ta'ala agar diberikan petunjuk jalan yang benar. Sampai berpindah dari satu guru ke guru yang lain, berpindah dari ada yang bagus, ada yang buruk gurunya. Bahkan di perjalanan menemui Nabi SAW sampai jatuh dalam perbudakan dan seterusnya. Namun buahnya adalah indah. Ketemu Nabi SAW dan bahkan Nabi SAW menjadikan Salmanul Farisi min alil bait. Salmanul Farisi termasuk alil bait, keluarga Nabi SAW. Nah itu, maka perlu kita untuk mencari hidayah ini, perlu untuk ditempuh. Di antaranya adalah tentu dengan memohon sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, dalam hadis qudsi, Nabi SAW mengatakan yang ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, kalian semua itu dalam kondisi tersesat, kecuali orang-orang yang aku berikan petunjuk, aku berikan hidayah. Maka mintalah hidayah dariku, niscaya akan aku berikan hidayah kepada kalian. Ya mungkin di beberapa hidayah tadi yang kita contohkan, ada hidayah yang belum kita miliki, ada hidayah yang belum kita rasakan, yang artinya selama ini kita merasa sudah di atas hidayah, ternyata hidayah itu belum ada. Kita saja yang merasa kepedean, sudah ngaji selama ini, sudah berkumpul, sudah bertemu dengan orang-orang soleh, merasa kita sudah berada di atas hidayah, ternyata setelah dirunut-runut, setelah dicek-cek, ada hidayah-hidayah yang belum Allah Ta'ala berikan untuk kita. Maka ini menjadi PR.
Ini menjadi PR besar bagi kita untuk minta kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Dan orang akan mendapatkan hidayah dengan usahanya itu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Orang ingin berilmu itu ya dengan belajar. Wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah Ta'ala akan berikan dia kesabaran. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sungguh, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka sungguh kami akan berikan hidayah kepadanya untuk mendapatkan jalan-jalan menuju ke jalan yang lurus. Maka sungguh-sungguhlah, mulailah dengan memohon yang sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Maka ketika dalam sholat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah Ta'ala, tunjukilah kami hidayah atau jalan yang lurus. Ini ucapkanlah dengan kesungguhan. Ini inti dari surat Al-Fatihah itu. Ini intinya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita mulai Al-Fatihah itu dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di ayat berikutnya kita lanjutkan dengan pengakuan bahwasanya kita adalah hambanya, bahwasanya semua itu kita minta hanya dari Allah Ta'ala. Apa bentuk permintaan itu semua? Apa inti dari pujian itu? Apa inti dari pengakuan itu? Memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang lurus. Maka patut kita untuk bersungguh-sungguh dalam hal ini. Dan bisa jadi juga kita merasa di atas hidayah, tapi karena belum punya ilmunya, belum tahu, sehingga kita merasa cukup padahal banyak kekurangan. Maka kita butuh hidayah untuk diberikan ilmu, diberikan hidayatul irsyad tadi, hidayah pengetahuan tentang apa saja jalan-jalan kebaikan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Sehingga dengan demikian bisa kita minta hidayah berikutnya adalah hidayatul taufik, agar bisa mengamalkan setiap hidayah itu. Ya. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan usaha kita yang keras, betul-betul serius memohon kepada Allah Ta'ala, tidak ada satupun hidayah yang luput dari diri kita. Walaupun itu akan kita tempuh dengan cara yang cukup berat, tapi tidak ada yang sulit bagi yang Allah Ta'ala berikan kemudahan bagi dirinya. Ya, makanya kita kan dalam doa kita diantaranya apa? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau berikan kemudahan padanya, dan Engkau yang maha mampu menjadikan sesuatu yang sulit menjadi mudah. Ya, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjadikan kita untuk bukan hanya sekedar merasa hidayah ada pada diri kita padahal belum, atau mungkin itu pernah ada pada diri kita, sebelumnya sudah pernah ada, sebelumnya kita sudah pernah merasakan hidayah itu, sebelumnya kita sudah merasa kenikmatan dari hidayah itu, namun entah kenapa belakangan kita terpedaya, belakangan kita tergelincir, sehingga kita kehilangan lagi hidayah itu. Mohon agar Allah Ta'ala memberikannya lagi, memberikannya kembali kepada diri kita, sehingga hati ini benar-benar mendapatkan petunjuknya. Hati ini benar-benar di atas as-siratal mustaqim yang kita idam-idamkan, yang kita ucapkan di setiap sholat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan doa kita tersebut. Kita cukupkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.